Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM P3E12536 dari kelas B dari jurusan D3 Statistika angkatan 2025 dari Universitas Salud Oleo. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah perancangan web. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang HTML. HTML adalah bahasa markup standar untuk halaman web. Dengan HTML, kita dapat membuat situs web sendiri. HTML mudah dipelajari, kita akan menyukainya. Lanjut, kita akan mempelajari apa itu HTML. Pertama, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Kedua, HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Ketiga, HTML menjelaskan struktur sebuah halaman web. Keempat, HTML terdiri dari serangkaian elemen. Kelima, elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan konten. Dan terakhir, elemen HTML memberi label pada bagian-bagian konten seperti ini adalah judul, ini adalah paragraf, ini adalah tautan, dan sebagainya. Lanjut, kita akan belajar tentang dokumen HTML sederhana. Contohnya yaitu docs tipe HTML, HTML, head, title, head, dan body. H1 atau my first heading. P atau my first paragraph. Contoh yang dijelaskan yaitu deklarasi tersebut atau docs tipe HTML mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Kedua yaitu elemen HTML tersebut atau HTML adalah elemen akar dari halaman HTML. Ketiga, elemen tersebut atau head berisi informasi mata tentang halaman HTML. 4. Elemen ini atau title menentukan judul untuk halaman HTML atau yang ditampilkan di bila judul browser atau di tab halaman. Kelima, elemen ini atau body mendefinisikan isi dokumen dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dan lain sebagainya. Keenam, elemen tersebut atau H1 mendefinisikan sebuah judul besar. Ketujuh, elemen tersebut atau P mendefinisikan sebuah paragraf. Lanjut, apa itu elemen HTML? Sebuah elemen HTML didefinisikan oleh tag pembuka, beberapa konten, dan tag penutup. Elemen HTML adalah semua yang ada dari tag pembuka hingga tag penutup. Lanjut, kita akan belajar tentang editor HTML. Kita hanya membutuhkan editor teks sederhana untuk mempelajari HTML. Mempelajari HTML menggunakan Notepad atau text edit. Halaman web dapat dibuat dan dimodifikasi dengan menggunakan editor HTML profesional. Namun, untuk mempelajari HTML, kami merekomendasikan editor teks sederhana seperti Notepad atau
PC atau text edit atau image. Kami percaya bahwa menggunakan editor teks sederhana adalah cara yang baik untuk mempelajari HTML. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat halaman web pertama kita dengan Notepad atau text edit. Pertama, langkah pertama yaitu buka Notepad atau PC. Buka layar mulai atau simbol jendela di pojok kiri bawah layar Anda dan ketik Notepad. Windows 7 atau versi sebelumnya, yaitu buka mulai program aksesori dan Notepad. Langkah 1, buka text edit atau image. Membuka Finder, aplikasi dan text edit. Kita juga dapat mengubah beberapa pengaturan agar aplikasi dapat menyimpan file dengan benar di pengaturan atau format dan pilih teks biasa. Kemudian di bawah, buka dan simpan. Centang kotak yang bertuliskan tampilan file HTML sebagai kode HTML, bukan teks yang diformat. Kemudian, buka dokumen baru untuk menempatkan kode tersebut. Langkah 2, tulis beberapa kode HTML. Tulis atau salin kode HTML berikut ke Notepad, yaitu pertama, doctype HTML, body, H1 atau my first heading, P atau my first paragraph, body dan HTML. Langkah ketiga, simpan halaman HTML. Simpan file tersebut di komputer kita, pilih file atau save as di menu Notepad. Beri nama file index.htm dan atur pengkodeannya ke UTF-8 atau yang merupakan pengkodean disyaratkan untuk file HTML. Langkah keempat yaitu melihat halaman HTML di browser kita. Buka file HTML yang tersimpan di browser favorit kita, klik 2 kali pada file atau klik kanan dan pilih buka dengan. Hasilnya akan terlihat kurang lebih seperti my first heading atau my first paragraph. Lanjut, kita akan mempelajari tentang contoh dasar HTML. Pada bab ini kita akan menunjukkan beberapa contoh HTML dasar. Pertama, dokumen HTML. Semua dokumen HTML harus diawali dengan deklarasi tipe dokumen atau doctype HTML. Dokumen HTML itu sendiri dimulai dengan HTML dan diakhiri dengan HTML. Bagian yang terlihat dari dokumen HTML berada di antara body dan body. Contohnya, doctype HTML body atau H1 my first heading, P atau my first paragraph, body dan HTML. Lalu kita akan mempelajari deklarasi atau doctype. Deklarasi tersebut atau doctype memiliki tipe dokumen dan membantu browser menampilkan halaman web dengan benar. Ini hanya boleh muncul sekali di bagian atas halaman dan sebelum tag HTML apapun. Deklarasi tersebut atau doctype tidak pekat terhadap huruf besar dan kecil. Deklarasi doctype untuk HTML5 adalah doctype HTML. Lanjut, kita akan belajar tentang judul HTML. Judul HTML didefinisikan dengan tag H1 atau head H6. H1 menentukan judul yang paling penting. H6 menentukan judul yang paling tidak penting. Contohnya H1 this is heading 1.
H2 this is heading 2, H3 this is heading 3. Lalu kita akan belajar tentang paragraf HTML. Paragraf HTML didefinisikan dengan p tag. Contohnya adalah p this is paragraph atau p this is another atau paragraf. Lalu kita akan belajar tentang tautan HTML. Tautan HTML didefinisikan dengan a atau tag. Contohnya yaitu href. Tujuan tautan ditentukan dalam href atribut tersebut. Atribut digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang atribut di bab selanjutnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gambar HTML. Gambar HTML didefinisikan dengan IMG atau tag IMG. File sumber src atau teks alternatif ALT. Width dan height disediakan sebagai atribut. Contohnya IMG atau src. Lalu kita akan melihat cara kode sumber HTML. Pernahkah kita melihat halaman web dan bertanya-tanya, "Hey, bagaimana mereka melakukannya?" Lalu kita akan melihat kode sumber HTML. Tekan Ctrl tambah U di halaman HTML atau klik kanan pada halaman dan pilih lihat kode sumber halaman. Ini akan membuka tab baru yang berisi kode sumber HTML halaman tersebut. Memeriksa halaman HTML. Klik kanan pada elemen atau area kosong dan pilih periksa untuk melihat komponen penyusun elemen tersebut. Kita akan melihat HTML dan CSS. Kita juga dapat mengedit HTML atau CSS secara langsung di panel elemen atau gaya yang terbuka. Lanjut, kita akan mempelajari tentang kode dasar HTML. Tantangan atau dasar-dasar HTML yaitu uji pembahasan kita tentang HTML dasar dengan menyelesaikan tantangan pengkodean ini. Di dalam editor kita akan menyelesaikan langkah-langkah berikut. Pertama, tambahkan doctype HTML atau deklarasi. Kedua, tambahkan HTML atau elemen. Ketiga, di dalamnya tambahkan sebuah body atau elemen. Keempat, di dalam badan tambahkan sebuah tag H1 dengan teks hello world. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang elemen HTML. Sebuah elemen HTML didefinisikan oleh tag pembuka, beberapa konten, dan tag penutup. Elemen HTML. Elemen HTML adalah semua yang ada dari tag pembuka hingga tag penutup. Contoh beberapa elemen HTML yaitu H1 atau judul pertama sayap, P paragraf atau pertama sayap. Lanjut, kita akan mempelajari tentang elemen HTML bersarang. Elemen HTML dapat bersarang, artinya elemen dapat berisi elemen lain. Semua dokumen HTML terdiri dari elemen HTML yang saling bersarang. Contoh berikut berisi 4 elemen HTML yaitu HTML, body, H1, dan P. Contohnya yaitu doctype HTML, HTML body, atau H1 my first heading, P my first paragraph, body HTML. Contoh yang dijelaskan yaitu elemen tersebut atau HTML merupakan elemen akar dan mendefinisikan keseluruhan dokumen HTML. Ini memiliki tab pembuka HTML dan tag penutup HTML. Kemudian di dalam HTML elemen tersebut terdapat sebuah body elemen. Lalu kita akan mempelajari tentang elemen HTML kosong.
Elemen HTML yang tidak memiliki konten disebut elemen kosong. Tag tersebut atau BR mendefinisikan jeda baris dan merupakan elemen kosong tanpa tab penutup. Contohnya page is a atau BR paragraph with a line break. Lalu kita akan mempelajari tentang HTML tidak pekat terhadap huruf besar dan kecil. Tag HTML tidak pekat terhadap huruf besar dan kecil atau P artinya sama dengan. Standar HTML tidak mewajibkan penggunaan huruf kecil pada tag tetapi W3C merekomendasikan penggunaan huruf kecil dalam HTML dan mewajibkan penggunaan huruf kecil untuk jenis dokumen yang lebih ketat seperti XHTML. Lanjut, kita akan belajar tentang atribut HTML. Atribut HTML memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML. Atribut HTML yaitu semua elemen HTML dapat memiliki atribut. Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen. Atribut selalu ditentukan dalam tag pembuka. Atribut biasanya berupa pasangan nama nilai seperti nama. Pertama, atribut ref. Tag tersebut mendefinisikan sebuah hyperlink. Ref atribut tersebut menentukan URL halaman yang dituju oleh tautan tersebut. Atribut src. Tag ini atau IMG digunakan untuk menyematkan gambar di halaman HTML atau src. Atribut tersebut menentukan jalur ke gambar yang akan ditampilkan. Lanjut, atribut lebar dan tinggi. Tag tersebut atau IMG juga harus berisi atribut width, dan height yang menentukan lebar dan tinggi gambar. Lanjut, atribut alt. Atribut alt pada IMG atau tag menentukan teks alternatif untuk gambar. Jika gambar karena suatu alasan tidak dapat ditampilkan, hal ini dapat disebabkan oleh koneksi yang lambat atau kesalahan pada src atribut, atau jika pengguna menggunakan pembaca layar. Lanjut ke atribut gaya. Atribut ini atau style digunakan untuk menampilkan gaya pada suatu elemen seperti warna, font, ukuran, dan lainnya. Lanjut, atribut lang. Kita harus selalu menyertakan lang atribut di dalam HTML tag untuk menyatakan bahasa halaman web. Hal ini bertujuan untuk membantu mesin pencari dan browser. Lanjut, kita akan belajar tentang judul atribut. Atribut tersebut atau title mendefinisikan beberapa informasi tambahan tentang suatu elemen. Nilai atribut atau title akan ditampilkan sebagai tooltip saat kita mengarahkan kursor ke elemen tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tantangan kode atribut HTML. Tantangan atau atribut gambar. Ujian pemahaman kita tentang atribut HTML dengan menyelesaikan tantangan pengkodean ini. Lanjut, kita akan belajar tentang judul HTML. Heading HTML adalah judul atau subjudul yang ingin kita tampilkan di halaman web. Contohnya heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Judul HTML. Judul HTML definisikan dengan tag H1 atau head H6.
kita akan mempelajari tentang judul itu penting. Mesin pencari menggunakan judul untuk mengindeks struktur dan konten laman web kita. Pengguna seringkali membaca sekilas halaman berdasarkan judulnya. Penting untuk menggunakan judul untuk menunjukkan struktur dokumen. Nadifa, apalagi H1? Baik, itulah yang telah saya pelajari tentang HTML kepada mata kuliah perancangan web.